Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gimana kabarnya? Semoga semuanya baik dan bahagia. Ketemu lagi di Prakarya bareng Bu Lida. Kali ini kita akan membahas tentang teknologi konstruksi miniatur rumah. Yuk simak! Terlintas dalam benakmu ketika mendengar kata teknologi? Apa kalian membayangkan bahwa teknologi itu seperti handphone, telepon, internet, juga laptop? Tentunya berbagai teknologi itu tidak hanya mempermudah kehidupan manusia, tetapi juga memberikan banyak sekali manfaat bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada pembelajaran kali ini, kamu akan diajak untuk mengenal lebih dekat istilah teknologi dengan mempelajari pengertian dan perkembangan teknologi serta jenis-jenis teknologi. Teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan teknologi? Secara umum, pengertian teknologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang keterampilan dalam menciptakan alat, metode pengolahan, dan ekstraksi benda untuk membantu menyelesaikan berbagai permasalahan dan pekerjaan manusia sehari-hari. Sedangkan pengertian teknologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ada dua jenis nih. Yang pertama, teknologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis ilmu pengetahuan terapan. Sedangkan yang kedua, keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Jadi, teknologi merupakan ilmu pengetahuan terapan untuk mewujudkan kenyamanan dan kemudahan bagi manusia, teman-teman. Di zaman modern ini, manusia sangat bergantung pada teknologi. Hal tersebut membuat teknologi menjadi kebutuhan dasar bagi setiap orang, dari orang tua hingga anak muda, dari para ahli hingga sampai orang awam. Bahkan para petani pun menggunakan teknologi untuk meningkatkan hasil panennya. Contohnya adalah penggunaan traktor atau mesin traktor. Bahkan teman-teman juga pasti menggunakan teknologi. Ayo ngaku siapa yang sekarang nggak pegang HP? Pasti semuanya pegang HP ya kan? Nah, HP juga termasuk teknologi. Teman-teman, berdasarkan kegunaannya, teknologi digolongkan menjadi beberapa jenis. Berikut ini adalah jenis-jenis teknologi yang berkembang saat ini. Yang pertama, teknologi peralatan rumah tangga. Yang kedua, teknologi produksi. Yang ketiga, teknologi transportasi. Yang keempat, teknologi komunikasi. Yang selanjutnya adalah teknologi pendidikan. Selanjutnya, teknologi medis dan teknologi konstruksi. Teknologi peralatan rumah tangga merupakan teknologi yang digunakan untuk membantu kegiatan rumah tangga. Coba teman-teman sebutkan apa saja sih teknologi peralatan rumah tangga yang ada di rumah kalian? Misalnya nih, lampu, jam dinding, mesin cuci, kipas angin, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya, teknologi produksi. Teknologi produksi merupakan teknologi yang digunakan untuk memproduksi atau menghasilkan suatu barang. Contohnya adalah mesin traktor, mesin pemintal benang, mesin penggiling padi, juga mesin pemotong kayu. Nah teman-teman, kalau teknologi komunikasi itu adalah suatu teknologi yang dapat membantu manusia dalam berkomunikasi satu sama lain dan saling mengirimkan informasi dengan menggunakan suatu perangkat khusus. Contohnya, misalnya nih smartphone, mesin fax, email, aplikasi chatting, dan lainnya. Nah teman, tahu nggak sih kalau teknologi transportasi itu adalah suatu teknologi yang membantu manusia untuk berpindah tempat dari suatu lokasi ke lokasi lainnya dalam waktu yang cepat. Contoh nih, produk transportasi atau produk yang termasuk dalam teknologi ini antara lain
kereta listrik, mobil, pesawat, dan kapal laut. Nah teman, kalau teknologi pendidikan itu adalah teknologi yang berhubungan dengan dunia pendidikan, di mana kegiatannya memanfaatkan alat bantu tertentu, yang termasuk dalam contoh teknologi pendidikan antara lain metode pengajaran terbaru, peralatan laboratorium sekolah, komputer, OHP, dan lain-lainnya. Kalau teknologi medis itu adalah suatu teknologi yang berkaitan dengan dunia kedokteran di mana kegiatan medis sudah memanfaatkan teknologi komputer. Beberapa produk yang termasuk dalam teknologi ini adalah tensimeter, termometer tubuh, stetoskop, alat suntik, dan infus juga USG. Nah teman, kalau teknologi konstruksi itu adalah suatu teknologi yang berhubungan dengan struktur bangunan. Beberapa yang termasuk di dalamnya adalah metode kerja, software gambar struktur atau disebut juga dengan AutoCAD, atau alat-alat berat dan sebagainya. Pekerjaan proyek konstruksi itu sendiri terbagi menjadi 4 jenis, yaitu pertama, proyek konstruksi bangunan perumahan atau permukiman. Yang kedua, proyek konstruksi bangunan gedung. Yang ketiga, proyek konstruksi teknik sipil. Yang terakhir adalah proyek konstruksi bangunan industri. Selanjutnya, kita akan membahas tentang membuat produk konstruksi miniatur rumah. Teman-teman, dalam membuat sebuah produk konstruksi miniatur rumah, hal yang terlebih dahulu diperhatikan adalah mengenai bagian-bagian dasar sebuah rumah. Tahap selanjutnya adalah mengidentifikasi bahan, alat, serta teknik pembuatannya. Setelah itu, barulah membuat sebuah konstruksi miniatur rumah dengan memperhatikan prosedur pembuatan dan keselamatan kerja, serta potensi yang ada di lingkungan sekitarmu. Teman-teman, selanjutnya yuk kita mari mengenal bagian-bagian dasar rumah. Bagian yang pertama disebut bagian bawah atau dasar. Bagian ini terletak di bagian bawah atau disebut juga lantai. Lantai sebuah rumah dapat terbuat dari berbagai macam jenis bahan seperti tanah, keramik, kayu, dan lain-lain. Bagian yang kedua disebut bagian tengah atau ruangan rumah. Bagian ini biasanya terletak di bagian tengah. Bagian ini terdiri dari dinding, pintu, jendela, dan ruangan kamar. Idealnya, sebuah rumah memiliki 5 ruangan utama, yaitu ruang tamu, kamar tidur, ruang keluarga, kamar mandi, dan dapur. Bagian yang terakhir disebut bagian atas atau penutup rumah. Layaknya seperti helm yang melindungi kepala kita dari segala benturan, model dan bahan bagian atas rumah harus kuat dan kokoh. Fungsinya untuk melindungi ruang yang ada di bawahnya, menahan radiasi panas, melindungi dari hujan, dan menghambat pergerakan angin yang biasanya membawa debu. Bagian atas sebuah rumah biasanya terdiri dari atap, ring balok, plafon, konsol, selasar, dan pergola. Alat-alat yang biasanya digunakan untuk membuat miniatur rumah adalah penggaris, gunting, cutter, dan kuas. Sedangkan bahan-bahannya bisa berupa styrofoam, korek api, stik es krim, kardus, triplek, dan perekat yang juga bisa kita sebut lem atau double tape. Teknik dasar yang digunakan untuk membuat sebuah miniatur rumah adalah teknik persambungan. Ada 2 jenis sambungan yang dikenal umum. Yang pertama, sambungan tetap atau permanent joint. Ini merupakan sambungan yang bersifat tetap sehingga tidak dapat dilepas selamanya, kecuali merusaknya terlebih dahulu. Contoh sambungan paku keling dan sambungan las. Sambungan yang kedua disebut sambungan tidak tetap atau semi permanen. Ini merupakan sambungan yang bersifat sementara sehingga masih dapat dibongkar pasang selagi masih dalam kondisi normal. Contohnya sambungan mur baut ulir dan sambungan pasak.
Sedangkan tahapan proses pembuatan miniatur rumah atau maket adalah: pertama, kalian siapkan alat dan bahan yang utama. Yang kedua, temukan ide kreatif untuk bahan tambahan guna memperindah tampilan rumah secara visual. Selanjutnya, hitung skala bangunan dengan benar. Selanjutnya, pembuatan sketsa bangunan. Setelah itu, penyambungan pola-pola maket atau miniatur bangunan. Yang terakhir, finishing untuk menyempurnakan keindahan maket atau miniatur rumah. Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan tentang teknologi konstruksi miniatur rumah. Kalian bisa mempraktekkan untuk membuat miniatur rumah di rumah masing-masing. Kalian bisa membuat miniatur maket rumah sederhana ataupun rumah adat panggung dari Jambi. Silahkan kalian berkreasi dan berinovasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.